doa saya sama tuh. Dari saya SD, SMP, SMA sampai S1 tuh, doa saya sama gini. Tuhan, beri kesempatan saya untuk sekolah yang setinggi-tingginya. Media kami kalau membesarkan pengamat itu 3 bulan besar gitu. Kok Kang Ujang nggak besar-besar lah? Serius. Sebenarnya kan saya tidak di sini gitu. Tapi kan amanah ya, amanah Pak Presiden, amanah Pak Hasan Nasbira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, Salam. sobat, teman-teman Torpedo. Ini Torpedo kedua kita. Kemarin kita bareng Bang Zulfikar Arsa Sadikin. Hari ini pokoknya kita Torpedo lagi yang datang ke sini. Bukan begitu, Bang Patan? Harus. Tamu kita hari ini dulu adalah akademisi. Asik. Latar belakangnya ada Haimi juga. Aima, ngeri kali. Pengamat yang dulu pro masyarakat, dosen, S1-nya IAIN di Bandung, kemudian S1, S2 dan S3 di UI. Jaket kampus alma mater kuning. Pokoknya nuansa-nuansa kampusnya itu sangat kental. Wih, ngeri. Nah, inilah dia. Ujang Komarudin. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Sehat, Kang? Alhamdulillah, Bang Rafiq, Bang Fatah. Jadi, Kang Ujang ini sekarang Anis. Waduh. Kenapa Anis, Bang? Anak istana. Ada Bang, Ya. aku pikir tadi ini kan presidennya sekarang Pak Prabowo. Kenapa Anies? Ternyata anak istana. Nah, karena Kang Ujang ini baru diangkat sebagai juru bicara kantor komunikasi presiden. Benar. Betul ya. Jadi kami nomenklaturnya juru bicara kantor komunikasi kepresidenan. Tapi kalau Kang Ujang spesialisasinya bidang politik ya? Ya, kelihatannya ke sana sih. Sebelum kita mentorpedo lebih dalam nih. Jadi sedikit nih, Kang. Siap. Torpedo ini ibarat alat perang, ada kalanya meledak dia, Kang. Wah, Cuman kita nggak mau meledakkan Kang Ujang dari awal ini. Jangan dulu. Bisa diceritain, Kang. Ya. Sebenarnya masa kecil sekolah Kang Ujang dulu di Subang itu seperti apa sih, Bang? Hidup dalam keluarga ini seperti apa, Bang? Ya, saya anak petani. Jadi anak petani, lalu ibu tuh ibu rumah tangga. Dan ibu saya itu dari saya kecil sakit-sakitan. Dia dulu kalau di masyarakat tuh bapak saya tuh ganteng, Pak. Apa nama ibu Iya, juga cantik. Kang Ujang juga. Saya juga ganteng ya. Iya. Cocok itu. Nah, karena ganteng mungkin banyak orang yang tidak suka. Ya. Maka ibu saya itu kalau jalan tuh kakinya seperti menginjak paku. Dan Sorry, Kang. Tahun berapa kira-kira? saya kecil ya, sekecil itu ya berapa ya, 90 kan lah ya, iya kira-kira. Jadi kalau saya di rumah gitu selalu kakinya di bawang dibakar dan paling ke kaki dan jadi hitam ini, jari-jari jadi hitam, jadi jari-jari semuanya jadi hitam dari bisa dipotong, istilahnya diamputasi. Ya, jadi terus kemanapun ke rumah sakit tuh dicek gitu, ke situ bolak-balik nggak ada penyakitnya. Semua dokter kita datangi udah nggak ada. Nah, saya meyakini bahwa ini kan penyakit yang tidak masuk akal. Akhirnya saya tumbuh di keluarga ya, yang katakanlah biasa sederhana petani. Dan yang paling penting waktu saya SD, Bang, saya itu jualan. Jadi Untuk membantu ekonomi. iya, untuk membantu ekonomi. Jangan lupa lagi saya menggembala kambing. Jadi orang-orang ya katakanlah bermain gitu ya. Saya kalau panen kan musim kalau bahasa Sunda tuh halodo, kalau ada tuh musim panas ya. Kan ada panen padi gitu ya. Petani-petani pada rame gitu ke sawah ya. Saya jualan karena terik matahari maka jualan es. Nah sambil jualan es saya bawa kambing. Nah dari 2 jadi 4 jadi banyak tuh. Jadi saya punya banyak uang juga waktu SD itu. Dengan jualan es. Sudah nyari duit ya? Sudah nyari duit. Entrepreneur. Pernah jualan mie juga. Nah, saya meyakini, saya bilang kalau ini
saya orang miskin gitu ya, nggak punya, kalau begini-begini aja saya tidak akan pernah maju. Maka cita-cita saya Bang, dulu doa saya sama Bang. Dari saya SD, SMP, SMA sampai S1 tuh, doa saya sama gini, Tuhan beri kesempatan saya untuk sekolah yang setinggi-tingginya agar saya bisa bermanfaat bagi sebanyak-banyak makhlukmu. Karena saya tahu orang miskin itu sulit untuk bisa mengakses pendidikan. Ya, sulit orang miskin itu untuk bisa mendapatkan beasiswa. Orang miskin dilarang sekolah. Ya, sulit untuk orang miskin untuk bisa menembus ya kampus-kampus yang bagus, yang baik. Itu terjadi umum di masyarakat kita. Maka saya berkeyakinan, saya bilang Tuhan berikan jalan itu, karena saya tahu saya orang miskin. Nah, karena dalam teori mobilitas vertikal itu kalau kita dari biasa ingin menjadi orang hebat, maka pendidikan yang harus dibangun, kualitas pendidikan. Maka saya jalurnya pendidikan, Bang. Saya tahu nih, kalau uang nggak punya, gitu kan, kekuasaan juga nggak punya, keluarga juga nggak punya, katakanlah yang ada di atas, gitu. Maka jalurnya saya membangun karir di pendidikan. Gitu. Akhirnya saya jalan SD, saya jualan SMP pesantren di Cirebon. Nah di pesantren itu pesantren apa? Ada namanya di Rodotu Tilibing di depannya di Babakan Ciwaringin. Situ saya pesantren, ya ada pesantren kecil di depannya ya, Kiai Haji Muhtadi Sarif di situ. Kan di Ciwaringin itu Bang, setiap rumah itu pesantren di sana. Jadi pesantren itu banyak. Nah, oleh karena itu di situ 3 tahun itu menderita juga. Jualan juga kan situ? Nggak sempat, karena kan di pesantren tuh kalau di pesantren di salaf itu diajari mandiri, masak sendiri, nyuci sendiri, itu sendiri. Kalau sekarang kan anak-anak pesantren, sekarang enggak, sekarang pakai rondi kalau anak sekarang. Masak juga udah dimasakin kalau sekarang. Dulu enggak, dulu masak sendiri, kemandirian ada gitu, lalu nyuci baju sendiri. Nah, waktu SMA dia menyedihkan. Saya pindah ke Asidikia di Kebon Jeruk. Nah, saya Asidikia, ibu saya meninggal. Meninggal, tabrakan satu keluarga. Ini apa namanya, sepupu saya patah tangannya, kaki. Satu mobil itu. Satu mobil, satu keluarga. Lalu nenek saya patah ininya apa namanya, tangannya. Ibu saya meninggal, yang lain dulu berdarah-darah dan sulit kita bayangkan gitu ya. Akhirnya saya dipanggil pulang. Saya bilang sudah nggak kuat, saya bilang Tuhan ya kan, saya udah masa kecil ini sudah diuji begini. Berat, akhirnya singkat cerita saya pengen kuliah lah. Kalau nggak, kenapa UIN? Kenapa UIN Kang? Karena nyari yang paling murah Pak. Benar sih. Biayanya berapa? 210.000 Pak. Benar. Satu semester. Jadi saya harus kuliah di negeri kan, tapi yang berbiaya murah, nggak ada pilihan. Dan itu saya menggadaikan yang namanya cincin hasil dari pemberian ibu saya. Ibarat cincin jimat yang harusnya tidak boleh dijual. Tapi saya bilang Tuhan, saya jual, izin ke bapak saya, kan bapak saya udah ada tangan, nggak bisa biayai, saya nangis. Tapi saya semangat untuk bisa sekolah. Politik Islam waktu itu Kang? Ya, jadi kalau dulu namanya jinayah siasa atau politik Islam atau dipecah-pecah sekarang ada jinayah, ada siasa aja, hukum tata negara nih Bang, udah pecah 3 dibagi-bagi. Nah, lalu saya mengatakan kalau saya hidup begini terus ya tidak akan pernah berubah. Maka saya di UIN sudah punya cita-cita. Nanti S2 harus di UI. S3 juga kalau bisa di luar lagi, kalau nggak di UI lagi. Udah dibayangkan tuh untuk bisa kuliah dengan sungguh-sungguh. Nah dalam sebuah perjalanan ya ayah saya meninggal, itu sedih lagi kan. Nah tetapi gini yang dahsyatnya Allah itu memang dari kecil pun saya sudah diurus oleh omah saya, oleh mama saya. Itu adalah bibi atau adenya ibu. Ya mama saya sampai hari ini beliau ada di rumah. Dari kecil udah diurus. Karena tadi ibu saya sakit, jadi diurus oleh mama saya, bibi. Anak-anak saya manggilnya omah gitu. Nah, sampai hari beliau bersama-sama saya ada di rumah mendukung, support gitu. Nah, dalam konteks itu saya meyakini gini Bang, yang ada repot adalah orang yang seperti saya yang berjuang sendirian harus membangun ketokohan, membangun kesuksesan dengan kemandirian. Nggak ada yang kita punya. Nggak ada privilege apa-apa. Nggak ada privilege apa-apa. Yang berat adalah ketika kuliah. Sudah bilang single fighter. Single fighter. Kalau saya ceritakan boleh, saya S1 saya nyupir di dosen di Bandung itu. S2 pun masih nyupir. S3 pun masih di UI masih nyupir. Sorry Kang, ini nyupir dosen. Nyupirin dosen. Nyupirin dosen.
Belajar bawa mobil dari mana? Kan nggak punya mobil. Kakak saya tuh bengkel. Oh. Kalau bengkel kan punya orang, Bang. Iya, iya. Ada Kirain bawa angkot dulu. Bos, pinjam dulu. Pernah. Kakak punya angkot, saya kenetin. Hmm. Saya pernah kenetin. Ini belum saya ceritain di yang lain. Jadi Iya, saya iya. pernah kenetin kakak saya. Pernah callback. Lalu juga punya mobil kecil itu loh. Elf ya? Bukan. Pick up. Pick up sama satu lagi. S300. 300 sih. Nah di situ saya belajar karena punya bengkel juga saya belajar. Itu transmisinya di sini tuh. Iya betul, ya betul. Ini kalau teman-teman torpedo, kebetulan aku dari Medan ini lintas Medan Kaban Jahe ada tuh, Medan Dairi masih di sini tuh bang. 300. Ngeliat jalan udah dari depan itu. Nah saya terus saya jalani berat gitu ya. Saya bilang tapi cita-cita untuk sekolah itu tidak pernah pudar. Koreksi kang. Ya, Paulo Ferreira. ya. Pendidikan membebaskan ya kan? Ya, Politik juga nih kang. Dosen siap. Keren. Bagi saya, kalau kita ingin berubah, ingin tadi secara teori bahwa ada namanya teori mobilitas vertikal. Kalau kita dari bawah ingin ke atas, ya pendidikan harus kuat, harus baik, harus berkualitas. Maka saya dari UIN ke UI kan, nggak punya uang juga bang. Saya bilang nyari di UI yang paling murah juga, apa? Ilmu politik. Waktu itu 5.500.000. Karena yang HI, Magister. yang lain-lain itu udah 15 juta waktu itu, udah tinggi. Ekonomi udah 30 juta waktu itu. Dari mana duitnya kak? Nyari sana sini bang. Kebetulan saya kan aktivis ya, ngamen sana sini, nyari sana sini. Nah, S2 nggak terlalu sulit, karena saya selesai di 1,5 tahun. Tapi nggak nyampe 2 tahun. nggak nyampe 2 tahun. Karena tadi sambil nyupir, sambil bimbingan, jadi cepet. Tapi dengan wisuda, karena wisudanya mundur kan, biasanya wisuda kan agak mundur-mundur kan. Ya selesai 2 tahun juga, tapi ujian selesai itu saya 1,5 tahun. Yang berat S3 bang. Ini saya belum ceritakan. Saya bagaimana... Tunggu dulu kak. Dari S2 ke S3 itu ada spasi nggak? Langsung. Jadi S1 ke S2, S2, S3, dari SD langsung semua. Gak ada jeda ya? Ya, jadi saya lulus doktor itu di ilmu politik usia 31 tahun awal. Jadi waktu itu mungkin Itu salah satu dokter Termuda. termuda waktu itu mungkin ya. Sekarang mungkin lebih banyak lagi. Nah, saya melihat Tuhan, nah ini cerita menarik. Waktu itu saya mau ceritakan S3 harus beasiswa kan. Ya. Waktu itu ada Pak Julian, Pak Jubir, Presiden Pak SBY dulu. Ya, ya. Dia kaprodi kami di S2 ilmu politik waktu itu. Entah kenapa ada aturan di kampus itu, jatah beasiswa ketika itu satu, jatah untuk dosen UI yang kuliah di situ gitu. Sedangkan saya dosen luar nggak berhak gitu, kira-kira gitu, kira-kira. Bukan salah Pak Julian, bukan. Kira-kira ada aturan seperti itu gitu. Tapi saya protes bang, karena bagi saya kalau saya nggak dapat beasiswa saya nggak bisa sekolah. Nggak bisa, ya, akhirnya saya protes, ya harus bisa beasiswa. Akhirnya Pak Julian baik hati, ya memanggil kami berdua, dikasihlah beasiswa itu. Untuk 2 orang akhirnya? Iya, akhirnya 2 orang bisa. Dari mana mereka ambil anggaran itu? Dari Dikti, ada anggaran dari Dikti. Jadi, nah di situ saya bilang, waktu itu saya hampir menangis. Ya, Tuhan, saya bilang, kalau saya tidak bisa beasiswa, saya pulang kampung. Karena saya nggak punya uang untuk ini. Akhirnya ada dosen yang baik hati, telepon, jangan kamu di mana? Di Subang. Kamu ke Depok. Kamu tinggal di rumah saya. Kamu di sini. Nanti bantu nyupir saya. Kamu bimbingan disertasi di sana. Nah, saya hidup di situ. Menjadi supir bagi dosen. Lalu belajar pengetahuan, menulis disertasi. Sehingga ya saya lulus. Nah, tapi yang cerita S3 ini lebih menarik gini, susah semester kuliah saya bang, nggak lulus bang. Kenapa bang? Nggak tahu. Faktor utamanya apa? Tuhan itu ngasih kesulitan yang berat ke saya bang. Jadi ketika ujian pun saya tuh banyak ujian. Contoh, ketika udah presentasi bang, ada dosen yang nggak setuju. Udah ujiannya ulang lagi sekali itu kan. Diundur minggu depannya, udah presentasi lagi. Udah nanti aja bimbingan lagi. Minggu depan lagi dijadwalin lagi. Baru pengujinya baru mau masuk, dibatalin lagi. Bayangkan. Saya itu bilang, faktor eksternal ya? saya tidak tahu, yang jelas mungkin ujian bagi saya. Saya tidak mau ceritakan lebih detail. Ini ujian nyawa. Bahkan sampai detik terakhir begini saya cerita. Tuhan, saya udah nggak kuat. Jujur, nangis, nggak kuat. Kalau memang dokter ilmu politik bukan rezeki saya mau pindah. Saya mau pindah Tuhan. Saya sempat bilang gitu. Kalau memang ini rezeki saya, mudahkan. Ya udah langsung. Kalau memang ini rezeki saya, mudahkan. Ternyata
promotor saya waktu itu sembuh dari jantung gitu, kembali ke kampus. Akhirnya saya langsung di ACC, saya langsung ujian. Jadilah dokter di usia 3. Mestinya saya 28 udah dokter. Kalau mestinya gitu, tapi kan mundur, akhirnya saya di berarti usia mundur 30. 3 tahun ya kan? Ya mungkin kita di banyak faktor, ya saya tidak tahu. Gitu. Jadi ya bagi saya dan ini mohon maaf Bang, menjadi apa ya, cerita ya sedikit inspirasi lah bagi anak-anak muda Indonesia begitu. Kira-kira begitu. Kalau kita ceritain yang lain, wah banyak banget dan banyak sedihnya Bang. Lagi nyupir nih saya banyak dihina. Alah, kamu jam supir dosen aja katanya. Terus nggak mungkin orang kampung jadi dokter di ilmu politik. Siapa yang mencemooh itu? Ya itu anak-anak S3 yang kaya-kaya, yang pengusaha, yang pejabat. Mana? Jadi, tapi beruntung sih Kang. Kenapa? Penghinaan itu sebuah keberuntungan. ini menarik nih kan. Iya, betul Bang. Menjadi kita kuat, menjadi kita berpikir, menjadi kita membuktikan. Ini ada satu contoh. Ada seorang pengusaha dari satu daerah S3 juga di ilmu politik. UI juga kan? Di UI juga menghina saya. Kamu jangan akan DO, gak bakal lulus. Saya langsung jawab. Saya bilang abang yang tidak akan lulus. Saya bilang. Ternyata betul dia yang gak lulus. Saya yang lulus, padahal dia yang punya duit. Nah, ini cerita benar. Tahu yang dahsyatnya lagi, begitu saya lulus jadi dosen, dia nelfon saya, minta ngajar lagi. Bisa jadi mentor gitu. Jadi mentor coba bayangkan. Artinya ya. Tapi Kang Ujang bantu nggak? Bantulah. Kita kayak gini Bang. Kita kan baik dengan semua orang. Benar. Rumus kehidupan baik dengan semua orang. Jadi kalau kita baik ya oke lah kita hidup. Lumayan juga berarti ujian-ujian di hidup Kang Ujang ya. Berat Bang, berat. Nah, setelah lulus dokter, berapa lama jeda sampai Kang Ujang mulai familiar di media? Nah, ini ceritanya kan di Agak sini dulu. lama apa cepat? Ini cerita, ini menarik ya. Saya kan staf khusus ketua DPR nih, dari 2016. 1 tahun saya. Jadi 2011 sampai 2015 tenaga ahli di salah satu fraksi. 2016 staf khusus ketua DPR 1 tahun. Dari Januari sampai bulan November kurang lebih akan ada Komarudin. Nah dari situ ya apa ya, saya mundur karena Bang Akom juga jatuh kan. Mestinya kan saya jadi tenaga ahli anggota. Mestinya saya keluar. Entah kenapa saya harus membesarkan diri. Entah kenapa ya saya izin ke beliau kan, saya untuk pamit, untuk kembali ke kampus, untuk menata masa depan lah kira-kira agar saya bisa berjuang sendiri. Ya beliau mengizinkan saya berjuang sendiri. Nah saya keluar November, jadi pengamat itu di Januari Bang. Tetapi ada peralihan di situ, saya jualan Bang. Gak punya duit Bang. Kan harusnya dari gaji staf khusus kan nggak ada gaji saya Bang. Ya kan berhenti. Oh iya. Berhenti. Ya ada gaji dosen ya seberapa kan. Akhirnya saya jualan kerudung, jualan pakaian sama istri saya. Sampai saya tuh diundang oleh Sekretaris Dubes Australia waktu itu. Sekretaris 1 gitu. Nah saya nggak bawa duit ya kan. Nggak bawa duit. Saya bilang di dompet tuh nggak ada duit Bang. Sampai nelfon istri saya. Bun, kirim duit dong 50.000 untuk beli bensin. Jadi, pernah dalam hidup tuh gak punya duit tuh rendah banget itu. Rendah betul. Nol rekening itu Bang. Nol Bang, saya hidup tuh kayak itu, kayak apa? Betul-betul nggak berdaya. Saya belanja ke Penabang, belanja ikut pameran di Taman Mini yang istri saya, tapi jual. Karena mama saya kan desainer baju, beliau yang buat kan, kita yang masarin. Tapi kita semangat, nggak patah saya bilang. Nggak ada cara lain. Nah disitulah saya membangun. Ada alasan begini. Kalau saya jadi dosen, kalau hanya mengajar, itu manfaatnya sedikit Pak. Misalkan 4 kelas ya kan, hanya 12 SKS, berarti kan cuma 3 kelas. Nah manfaatnya cuma sedikit. Coba kalau saya membangun perspektif baru, bagaimana kita bicara di media kan, di televisi, di podcast seperti ini kan, diseminasinya ya, itu penyebaran ilmu pengetahuannya kan sangat masif, luas. Nah saya bangun tuh menjadi pengamat. Tadi pertanyaannya Bang Abu, bangun pengamat. Ternyata Bang, saya kan dibesarkan oleh beberapa teman-teman media di sini. Ada beberapa. Akhirnya ditelepon oleh seorang Pimret. Boleh saya sebutkan ya? Jangan. Boleh. Bang Riki Handayani. Nah, biar saya konfirmasi. Beliau yang sudah merasa membesarkan saya. Dulu Kang Ujang ditelepon, Kang Ujang nih kok di TV nggak ada, nggak pernah tampil gitu.
Kami, katanya beliau, tim Red, media kami kalau membesarkan pengamat itu 3 bulan besar gitu. Kok Kang Ujang nggak besar-besar lah? Serius. Saya sampai melamun bang, sampai evaluasi saya panggil teman saya. Ini di depan kampus di Masjid Agung Al-Azhar tuh, sambil minum teh botol sama siomay, masih ingat saya. Saya gini ngeluh ya sama junior saya. Dek, gimana ya? Jadi pengamat kok nggak ada yang ngutip, nggak ada yang manggil televisi. Lalu apa kita mundur aja sempat? Sorry Kang, itu udah terbentuk IPR. Sudah awal 2016 dibentuk, udah. Kan baru dibentuk, belum bisa dikapitalisasi. Iya. Akhirnya saya mikir, iya ya saya bilang kalau jadi pengamat nggak besar ya, nggak dikenal ngapain? Buang-buang waktu kan. Yes. Akhirnya saya Tunggu dulu Kang. Ya. Jadi selama proses itu pernyataan Kang Ujang itu normatif atau nyerang atau membela pemerintah? objektif aja. Berarti normatif ya, Iya, aman-aman, aman, aman. objektif aja. Apa yang misalkan pemerintah benar ya apresiasi, pemerintah salah ya kita kritisi. Nah, Udah jalurnya itu aja. lanjutkan. Nah, lalu saya memperiksa diri, bikin rilis, terus saya baca buku lagi, terus saya pelajari apa yang kurang dari saya. Ternyata 7-8 bulan lah, saya udah stabil di semua televisi. Hampir semua televisi sudah semua, online sudah semua, gitu ya. Akhirnya Bang Diki nelfon lagi. Kang Ujang katanya luar biasa, sudah jadi pengamat terpopuler. Nah, ya itu cerita nyata. Itu saksi beliau. Makanya kalau Bang Rafiq dan Bang Patan itu buka Google ada buku saya catatan teman-teman media itu yang kecil itu kan ada kesaksian teman-teman media itu. Itu bisa itu murni, itu nggak ada ibaratnya nggak ada apa ya faktor subjektif terhadap saya, itu pasti. Nah, kenapa? Karena memang saya dibesarkan oleh media, saya lahir dari teman-teman, ya saya tentu berterima kasih untuk itu. Jadi termasuk kalau kita bicara di Torpedo ini tadi, kalau bicara jubir-jubiran gitu kan berangkat dari pengamat ini kira-kira. Ini teman-teman Torpedo, kita belum masuk, kamu udah masuk kan? Jangan banyak-banyak ke sini. Jadi ini kan berawal dari pengamat bang. Ya. Tiba-tiba sekarang menjadi jubir kantor komunikasi presiden. Weh. Ya. Berarti ada operasi kelamin ini. Ya? Ada pergantian kelamin. Pergantian kelamin ya kan? Gimana? Dari dulu pemantau, sekarang partisan. Sekarang diamati. dulu pengamat, sekarang diamati. Gimana ceritanya kan? Ya ini Ada operasi pilihan hidup ya bang. Saya berpikir gini. Saya pengamat sudah mentok, sudah 8 tahun. Dan media satu hari itu bisa 6-7 media. Ya. Ya itu. Nah, dan itu saya layani 24 jam teman-teman media itu kan. Bang Patan, Bang Rafiq sering kalau nggak pernah saya nggak angkat, Nggak pernah saya jawab. Selalu direspon. Selalu direspon, pasti. Ya itu komitmen saya untuk menjadi pengamat yang ya total untuk melayani. Kesini juga ada terus kan? Ya hadir, pasti ada, pasti tidak pernah saya. Maksudnya sini apa nih? Jelasin. Teman-teman Torpedo nggak tahu sini apa nih? Press Room Senayan. Iya. Pokoknya Kang Ujang ini sahabat Press Room Senayan. Mantap. Tidak pernah menolak undangan. Terima kasih. Nah itu komitmen saya. Nah, saya lalu berpikir kalau gitu saya harus punya kebermanfaatan untuk bangsa dan negara. Ya. Saya di DPR sudah pernah staf khusus, jadi dosen juga sudah 17 tahun, jadi tim sukses di politik juga sudah, menjadi penulis teks pidato ketua DPR juga tadi ya udah, gitu ya. Di LSM juga sudah, gitu ya. Ya satu-satunya yang jalan yang belum katakan kan di birokrasi, Ya. di pemerintahan. Ya. Nah ketika ada yang menawarin, gitu ya, ada yang memberikan kesempatan, saya ambil. Tetapi memang ada yang mengkritik saya gitu. Kenapa Kang Ujang begitu cepat gitu? Berbalik arah gitu kadang-kadangnya. Dari pengamat menjadi pejabat gitu. Saya bilang ini jalan Tuhan. Yang sesungguhnya tadi posisi juru bicara kantor komunikasi bukanlah posisi yang sebenarnya saya inginkan gitu loh. Karena ini pemberian dari Tuhan yang melalui seseorang kan kira-kira gitu. Ya. Jadi itu karena itu ada tugas negara, perintahnya di situ, ya saya harus jalankan. Gitu kira-kira begitu. Misterius problem lah. Itu kan jawaban normatif. Torpedo bang, torpedo. Pokoknya torpedo bang.
kita tahu lah kalau dalam jabatan politik itu apa dapat apa, siapa dapat apa. Oh, itu Harus ada jasa yang Kali-kali nggak ini- mungkin tiba-tiba cuk masuk. Ini teorinya Harun Laswell ini. filsuf Nah, politik lama. ini kan kita mau tanya kan sahabat Torpedo juga mau tahu, abang berjasa apa sih sama Pak Prabowo sehingga Kang Ujang sekarang ditunjuk sebagai atau diangkat sebagai jubir ikut pemenangan kah pada Pilpres kemarin? Ya kalau saya sih kan ini pengamat kan idealnya kan di tengah. Ya kalau saya sih melihatnya saya bantu semua lah. 01 saya bantu, gitu, 02 bantu, 03 bantu lah. Mungkin Pak Prabowo merasa terbantu. Mungkin yang lain merasa tidak terbantu kan. Atau gini mungkin pemenangnya Pak Prabowo. Kan itu. Ya blessing in disguise saja. Karena Kang Gitu. kalau melihat pernyataan-pernyataan Kang Ujang, Ya. ini saya ngeliat pribadi, Iya, boleh. hampir tidak ada yang partisan. Menurut saya, Iya. ya apa aja dihajar lah kalau kata orang Medan mah. Gas, apapun sikat, sur ya kan. Ya sesur-surnya Kang Ujang aja kalau Iya, sesuka-suka bikin saya. pernyataan. Iya, suka-suka saya. Betul. Nah, itulah yang membuat saya ada di posisi ini. Posisi yang katakan juru bicara kantor komunikasi presiden yang tadi yang saya sebenarnya tidak diinginkan, tidak saya inginkan. Mungkin tadi penyelenggara negara Pak Prabowo kan ya. Butuh saya di situ. Padahal saya itu belum pernah ketemu Pak Prabowo, kenal pun tidak. Salaman pun belum pernah. Jadi sampai sekarang belum menghadap atau untuk ngobrol, Belum pernah sama sekali. tapi di ACC. Dia itu jalan Tuhan. Saya nggak tahu doanya apa Bang Rafiq Bang Badar. Itu Ini cerita- jalur langit itu. Amin. Nah ini cerita mungkin jalur langit itu. Kalau dulu Kiai Ma'ruf Amin bilangnya tol langit. Mungkin gini Bang, saya nggak mau riak. Saya cerita di podcast yang lain juga. Saya ini pernah mendapatkan ijazah puasa Nabi Dawud. Mungkin karena keberkahan itu. Walaupun saya banyak dosa gitu. Saya manusia biasa banyak salah di mana-mana. Mungkin karena ada berkah itu mungkin jalur langit itu mendukung. Ya bayangkan Bang, menurut saya ya sangat tidak rasional kalau saya ada di tempat itu. Karena tidak bertemu dengan Bapak Presiden. Tidak bertemu dengan Bapak Prabowo. Atas dasar apa beliau percaya ke saya kan? Iya, logikanya atas dasar apa? Dan ini terjadi Bang. Ini benar cerita nyata yang saya ceritakan hanya di sini di Torpedo. Jadi ini tentu jalan Tuhan ya yang harus saya syukuri karena perintah Pak Presiden ya saya jalan saja. Eksklusif nih teman-teman Torpedo nih. Ini nggak diceritain di podcast lain Bang. Enggak ini. Kang, pasti ada perubahan lah ya. Dari dulu pengamat kan gak ada beban. Kang Ujang akan menyampaikan berdasarkan Public perspektif. public perspektif dan apa yang ada dalam pikiran Kang. Ya. Karena ketika menyeberang nih Ah. menjadi juru bicara, tentu akan banyak pagar kan. Apa lampu merah, lampu hijau atau lampu kuning. Itu kan menurut Kang Ujang nanti rasanya gimana? Mengganggu nggak sih? Ini lagi belajar nih Bang. Ini kan saya dilantik Senin. Ini sudah hari Kamis. Saya sudah 3 hari kantor ya. Selasa, Rabu, Kamis. Ini penyesuaian. Kalau bahasa kita di kantor itu orientasi. Persiapan gitu ya untuk tampil sebagai jubir. Kan biasanya tampil sebagai pengamat, ya sekarang tampil sebagai jubir kantor komunikasi kepresidenan. Ya bedanya mungkin nanti saya harus banyak data berdasarkan kepada tadi input-input dari teman-teman di kantor gitu kan. Tidak boleh bicara seenaknya, tidak boleh juga nyerang, tidak boleh juga nyinyir. Kan banyak nggak bolehnya tuh. Banyak Nggak struktur berarti bolehnya, kan. iya. Kita juga Anies dulu Kang. Apa tuh? Saya sempat wartawan di istana, aku juga sempat di wartawan di istana. Tahu persis lah ya. Dan ribet emang. Nah itu. Mulai Torpedo ya. Aduh, bayangkan ada media TV ketika kan biasanya saya langsung respon langsung iya oke gitu ya. Begitu kemarin Kang bisa diwawancara, tadi dulu saya nunggu gitu kan, saya masih orientasi gitu. Kamu jangan udah belagu kayak pejabat kan. Akhirnya saya jelasin izin kalau saya lahir dan batin akan langsung berangkat saya bilang. Kalau saya secara pribadi kan, tapi ini urusan kantor ya, saya tidak bisa saya gitu. Akhirnya ada wartawan siap. Jadi ya kita ya kan awalnya wah Kang Ujang belagu kan. Akhirnya Kang, kalau dulu pasti ada idealisme lah.
Ya harus dong. dalam Harus. mengomentari peristiwa politik. Harus Bang. Betul. Nah sekarang bisa dibilang ya wajar, kita nggak bisa mengatur pikiran orang. Iya. Nah ini idealisme udah modar ini. Gimana nih Kang? Siap nggak Ya, menghadapi gimana diskursus di publik nanti? ya itu kan kritikan ke saya ya. Iya. Ada beberapa postingan gitu. Karena sorry Kang, Kang, kalau aku lihat pernyataan Kang Ujang, Hmm. itu emang straight to the point, full substansi. Iya betul. Iya betul. Ya. Karena saya nggak bertele-tele kan langsung dan itu mudah dipahami juga oleh masyarakat. Kalau memang ini abuse of power ya abuse of power. Apa? Kang Ujang Iya. pasti akan ngomongin. Dan Bang Rafiq tahu karakter saya persis itu kan gini. Jadi udah menjiwai saya barang. Nah, karena di situ perannya tadi tidak lain adalah menyampaikan ya, informasi dari pemerintahan. Ya tidak boleh salah. Tidak boleh juga apa namanya abu-abu juga. Tidak boleh juga asal bicara. Jadi tadi banyak batasannya, banyak aturannya. Tentu saya gini ya Presiden. Apa yang diperintahkan oleh kantor gitu ya, kita laksanakan dengan dedikasi yang tinggi. Apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden gitu ya kita sampaikan. Sebagai katakanlah penyambung lidah ini kantor ya kantor. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ini mungkin panggilan negara, Bang. Saya tidak bisa menolak. Ya ini kesempatan untuk mengabdi lah bagi saya. Makanya beberapa teman media mengatakan yang tadinya pengamat gitu ya, sekarang saatnya sudah harus mengabdi pada bangsa dan negara gitu. Nah, untuk tadi menjawab Indonesia kok. untuk menjawab kritikan publik gitu ya, seperti apa sudah siap belum? Ya tentu hari ini tadi posisi yang sebenarnya kan saya tidak di sini gitu. Tapi kan amanah ya, amanah Pak Presiden, amanah Pak Hasan Nasbira. Ketika itu berbalik arah 180 derajat yang tadinya mengkritisi, sekarang mungkin dikritisi. Ya itu bagian daripada saya ikhlaskan untuk pengabdian untuk bangsa dan negara. Saya percaya lahir dan batin. Jadi kalau memang publik melihat saya sebagai kok begitu cepat ada di pemerintahan gitu ya, 180 derajat. Ya, Sorry Kang, interupsi Kang. Iya. Udah gak serem Kang, kita ngopi dulu Kang. Boleh Ngopi dulu. dong. Wah, apa topi apa nih? Ini kopi khas Demos Cafe. Terima kasih nih. Bukan Mas tanggung Kau. ini kalau kata orang Medan ini. Terima kasih Bang. Tea dan hot cafe latte. Terima latte. kasih. Yuk. Boleh sih seruput 2 seruput dulu ya Kang ya. Boleh dong, kita pakai gula dulu kalau saya. Menarik. Identitas Kang Ujang ini sudah tercoreng. Iya. Janganlah. Saya rasa Kang, begini. intinya kalau kayak ngikutin nama podcast ini, Kang Ujang itu harus siap-siap ditorpedo. Kang. Iya ini yang ditorpedo. Siang malam ini ditorpedo kita. ini. Iya ini lagi dikuliti ini. Tercoreng kan. Berapa Kang Ujang itu tamat S3 kemudian membangun menjadi reputasi berpihak kepada rakyat, Tahu-tahu gitu. jatuh bangun sampai tidak dikenal sampai mau menangis. Iya. Ya. Kemudian evaluasi berpikir kan, Iya. apa yang harus saya sampai ngeluarin rilis. Berapa tahun kan? Itu 2016 ya? Iya, 8 tahun kurang lebih 8 tahun. Iya, kurang lebih. Sekarang ini tercoreng. Ngeri kali nih kata-katanya. Ngeri kali. Udah mulai tipis-tipis. Mulai ngeri. Nah, saya Kang, rasa sorry Kang. ya, gimana? Kalau sebagai jubir, Ya. kemarin itu Daniel Anzar, Ya. kan jubir BPN Prabowo Sandi, akhirnya berseragam Gerindra. Kang Ujang udah kepikiran berseragam Saya mau kader partai. profesor dulu lah, Bang. Dulu. Ya, saya usah nanti partai atau tidak, saya pikirkan lain. Yang bagi saya orang kampus ya. Saya mau Iya Bang Daniel juga kemarin orang kampus juga. ya maksud saya kan belum profesor kan nggak diurus. Saya mau urus Profesor dulu. Habis profesor barulah apakah saya ke partai atau tidak. Ya. Jadi soal partai itu soal pilihan juga. Tapi yang pasti pilihan utama adalah saya harus menyelesaikan profesor saya dulu. Karena itu bagi saya poin penting ya. Baru habis itu kita bicara. Nanti kita diundang lagi lah mau masuk ke partai mana gitu atau enggak. Ya kita tidak tahu. Karena gini Bang, di politik itu harus berpartai. Ya. Saya termasuk orang yang sering Kang Ujang ngomongin. yang mengkritisi partai juga saya kan, tapi harus berpartai. Harus. Karena tidak ada jabatan di Republik ini yang tidak melalui partai.
termasuk pegawai negeri pun gitu ya, dirjen-dirjen pun itu mereka endorse-nya gitu, dorong-dorongnya dari partai. Nggak ada. Jadi menurut saya demokrasi di kita dibangun harus berbasiskan dengan partai politik. Dan Tapi kita perbaiki partai politiknya. bisa dibilang maju mundurnya republik ini ya tergantung partai Memang politik. partai politik. Karena gini, partai politik kan hulu, ya kan, hilirnya kepemimpinan. Jadi kalau partai politiknya bagus, nanti hasilnya ya bagus. Yeah. Partai politiknya buruk ya, kepemimpinannya juga buruk. Jadi buruk ke hilir. Jadi saya melihat, ya kalau seandainya ke depan pernah di partai saya tidak tahu, yang jelas saya profesor dulu. Profesor dulu. Barulah kita partai atau tidaknya kita lihat nanti, Pak. Itu saya coba tanya yang kamu yang tadi bilang. Gimana? Partai politiknya bagus, pemimpinannya bagus. Ya. Kalau partai politiknya buruk, Ya. pemimpinannya buruk. Ya. Kalau kamu jangan melihat sekarang apa ya? Burukkah apa baguskah? Apa nggak jelaskah? Banyak yang kurang, banyak yang harus kita evaluasi terkait dengan, kalau bahasa teorinya, pelembagaan partai politik. Misalkan proses demokratisasi internalnya masih bermasalah, ya kan gitu kan? Itu pasti. Kita ukur lah satu-satu. Lalu misalkan proses rekrutmennya juga bermasalah, ya. Lalu proses kaderisasinya juga kan banyak masalah kan itu. Terus proses pengatur konfliknya gitu. Ya itu kan banyak yang saya sebutkan ini namanya fungsi-fungsi partai ini tidak berjalan. Nah dalam konteks ini ya di ruang inilah kita perbaiki bersama. Terus, tapi memang di politik itu tidak mungkin jalannya lurus, karena bukan matematik. Pasti. Tapi peci kamu banyak udah persoalan. lurus aku lihatnya. Kemarin tadi saya kan foto cerita di kantor kan, harus miring-miring gini, saya bilang gini, ada susah juga kita bilang fotonya diatur-atur ini, susahnya jadi birokrat, saya harus menyesuaikan gitu. Ya karena itu saya melihat ya sudahlah, ya tadi kalau kita ditugasin ya di situ ya kita bekerja dengan baik aja. Kalau saya pengamat, saya jadi pengamat yang baik. Kalau saya jadi dosen yang baik. Kalau saya jadi jubir kantor kepresiden komunikasi perjalanan, ya jadi jubir kantor komunikasi presiden dengan baik. Itu saja tugas saya, Pak. Ya, dengan baik dulu Kang Ujang kan apa menjadi pengamat yang baik. Dulu sampai Kang Ujang itu kalau kita lihat dari 2024 ya pernah bilang bahwa apa masyarakat itu jenuh dengan sosok Prabowo. Nah ini kita mau tanyakan nih Kang Ujang. Mulai meledak-ledak. Itu jejak itu Kang. Elemen apa sih Kang yang membuat ternyata Pak Prabowo diterima? Itu kan 2004, ya kan data. 2004. 2000 itu berapa? 2000, Berapa? ini 2024 kan? Nah, 2024 itu saya mengatakan di press room loh. Ya. Masyarakat jenuh. Mana? Harus dikoreksi ini. Oh iya Kang, Iya Bang. Gimana? masyarakat jenuh. Per kapan? 2021. 2021 kan? Ya iya. Kalau 2021 wajar. Karena waktu itu Prabowo kalah. 2019. Iya, saya wajar, saya bilang. Iya, Makanya saya bilang kalau 2024 saya nggak merasa, ya kan? Oh iya, saya ralat. Iya kan? Saya nih. Tapi konteksnya untuk maju pemilu 2024. Enggak, karena gini. Nah, gimana Kang? Kayak di press room persis, saya mengatakan arah angin 2024 ada Pak Prabowo. Ada bisa dicek ininya apa namanya jejak digital saya itu. Digital ya. Iya, jadi saya mengatakan di press room waktu belum pindah itu press roomnya, Masih di masih Nusantara yang 3. lama ya. Saya mengatakan 2024 adalah arah anginnya ke Pak Prabowo. Ya udah. Apa? Angin apa yang bisa Banyak indikasinya, dukungan publik yang besar. Terus lalu Jokowi indikasinya ke Pak Prabowo kan banyak lah. Pendanaan juga sudah siap gitu. Banyak lah. Itu indikasi-indikasi besar saya katakan bahwa Pak Prabowo akan menang, arah anginnya ke sana. Jadi sangat clear itu. Saya bisa bertanggung jawab, bisa dicek jejak digitalnya. Jadi kalau ada berita itu saya agak koreksi kan, kadang-kadang pengamatan itu kan kalau hari ini tertimpa oleh komentar yang baru. Karena ada juga komentar yang lama saya diulik lagi muncul lagi dulu. Tapi kan dia agar kongruen gitu ya, agar selaras, maka saya ya harus menjelaskan gitu bahwa konteksnya seperti apa. Terakhir saya melihatnya tadi ada beberapa narasumber dari DPR saya mengatakan ya Pak Prabowo arah anginnya ke Prabowo, itu nggak bisa dibantah ucapan saya itu. Jadi wajar kalau Pak Prabowo menang. Ya itulah ada gium politik dinamis itu Kang ya. Nah, pernyataan Kang Ujang sebagai pengamat pun dinamis gitu Kang. Saya tidak Bang, gini. Gimana Kang? Saya mengamati kan berdasarkan pada fenomena.
berdasarkan dan fakta. Kondisi saat itu ya. Kondisinya itu, kalau misalkan politisi hari ini besok udah berubah, masa kita sama? Ya, ya. Nah ini ya di situ. Tadi ya dalam konteks nggak bisa kita melihat pengamatan hari ini dengan membandingkan dengan besok udah berubah, udah beda, sudah pasti. Kang, kalau dengan masuknya Kang Ujang di kantor komunikasi kepresidenan, ini akan membuat tumpul nggak analisa politik Kang Ujang yang biasanya bernas tajam menukik kayak torpedo ini, Kang? Kadang-kadang kan meledak juga, Kang. Saya justru sudah tidak boleh jadi pengamat. Artinya sudah pasti tumpul. Sudah pasti tumpul. Sudah pasti tumpul. Sudah pasti tumpul. Iya. Itu yang aku Iya, bilang maksud tadi. saya. Identitas Kang Ujang sudah tercoreng. Iya. Pasti saya terima kritikan itu ya. Karena tadi bahwa memang sudah tidak boleh jadi pengamat. Jadi saya sudah dilantik sumpah jabatan untuk menjelaskan program-program strategis lah, kebijakan-kebijakan pemerintah kepada masyarakat dengan jernih, gitu, dengan baik, sesuai dengan arahan kepala gitu. Jadi ya sudah berbeda memang kondisinya, tapi saya maklumi ya bagi publik, bagi rakyat Indonesia ya, yang penggemar saya gitu ya. Dimana mungkin sebagian kecewa mungkin, ya sebagian juga mendukung. Tapi itu takdir Tuhan yang saya juga tidak tahu. Mohon maaf ya, ini buka aja. Saya bersyukur Bang. Saya bukan tim sukses. Saya belum pernah salaman dengan Pak Prabowo. Nggak kenal dengan Pak Prabowo. Bertemu pun belum pernah. Tapi Pak Prabowo percaya ke saya. Katakan mendorong. Dan Pak Hasan Nasri juga percaya ke saya gitu ya. Artinya, ya saya dipercaya. Kang, Nah, aku tahu nih kenapa. Ntar dulu, saya tambahin boleh. Saya tambahin. Di saat yang sama mohon maaf ini tanpa menyinggung siapapun. Banyak yang tim sukses yang belum dapat. Ya kan? Di saat yang sama ini masih ngantri. Iya. Ya, artinya kan bagi saya Waiting list. bagi saya anugerah. Anugerah. Nah, sekarang lanjut Tapi dulu, ini kan, lanjut aku dulu. tahu kenapa Kang Ujang jauh tuh dari Torpedo nih. impian. Tahu nggak kenapa? Ya gimana? Karena pada saat 2024, Kang Ujang main di tiga-tiganya. Jadi Ah, kenapa iya, jadi iya, Prabowo? iya dong. Pasti full. Iya, kan Banyak tadi konten itu kan. Komentarnya Bang Rafiq tadi kan ngomong kalau harus sikat semua kan. Kalau harus apa? Sanjung semua. Sanjung semua. Nah, bagi saya ya mungkin ada orang dekat Pak Prabowo ya yang juga mungkin memantau saya. Memantau saya bahwa ya ini mungkin ini cocok di salah satu juru bicara mungkin gitu. Saya terima aja Bang lah pokoknya kalau memang saya ada salah ya kritik kan, memang kalau saya tadi berubah gitu ya haluan ini karena takdir panggilan negara, masa saya dilarang untuk mengabdi kepada bangsa dan negara kan nggak bisa juga. Masa saya dilarang untuk bisa menjadi katakanlah anak muda yang berkontribusi untuk bangsa ini. Ya, jadi sebenarnya kalau saya di luar ya saya dengan prinsip saya mengkritisi pemerintah. Ya kalau sudah di dalam ya saya harus membela pemerintah. Ya memang berbeda posisinya. Tapi saya lakukan kedua-duanya sama-sama untuk kepentingan bangsa. Tapi happy ya Kang sebagai juru bicara kantor komunikasi presiden sekarang, happy ya? Jujur sebenarnya kalau mau happy jadi pengamat tuh. Happy jadi pengamat. Serius. Karena kalau jadi pengamat itu adalah Ujang banget. DNI Ujang, DNA-nya DNA Ujang, DNA dosen. Kalau jadi juru bicara tadi konteksnya adalah pengabdian kepada bangsa dan negara ya. Semuanya pasti akan berubah dengan gayanya. Itu kalau bicara enak jujur. Tadi enak. Kalau bicara berubah semuanya juga berubah, yang nggak berubah kan cuma Tuhan. Tapi Bang saya ini amanah dari Pak Hasan Nasri gitu ya, dari Pak Prabowo ya tentu kita hormat keputusan itu. Saya samina wa ta'ala. Saya jalani tugasnya dengan baik. Siap. Kita akan tunggu apa aja nih kalimat-kalimat dari Kang Ujang besok nih. Kita perlu torpedo, ya kan? Perlu kita bully apa gimana nih? Tapi udah siap pasang baran ya? Oh, udah Bang, Kang, kita prinsipnya saya akan tersenyum apapun itu. Karena dari kecil kan saya sudah biasa dibully Bang. Ya dari kecil dari SD udah sering dibully, udah sering dihina, dicaci, dimaki ya. Kita jalani dan kita nikmati. Pokoknya hidup Kang Ujang udah ngeri lah. Ya, sudah ngeri lah. Sudah susah. Jangan dibuat susah lagi. Kita buat enak. Tapi kalau dulu mungkin gelombangnya masih nggak tinggi. Kalau ini mungkin akan jadi tsunami. Tapi begini Bang Patan, Tsunami Jepang apa? perlu saya jelaskan juga Bang Patan, Bang Rafiq. Saya sampai di titik ini kan juga, mohon maaf ya, tadi dari berdarah-darah untuk ke titik ini gitu. Saya rasa rakyat Indonesia juga
insya Allah banyak yang mendukung saya juga dalam konteks saya dipilih menjadi salah satu jubir ya di kantor komunikasi kepresidenan. Saya yakin. Jadi tidak semuanya orang akan nyinyir juga. Pasti akan ada yang dukung untuk bisa menjadi katakanlah jubir yang baik gitu kan. Saya sih yakin itu. Yang bisa menjembatani lah kan. Iya. Bukan jadi kayak corong rezim aja, tapi Kang Ujang juga menyampaikan kritik ke mereka kan. Iya pasti. Saya pasti. Ya Pak Prabowo sendiri bayangkan di forum internasional bicara terbuka gitu, bicara apa adanya. Masa kita katakanlah jubir di kantor komunikasi kepresidenan tidak terbuka? Ya kita terbuka saja gitu, sesuai dengan arahan dari kantor. Tapi sampai sekarang udah mulai sebagai kerja belum? Nah, kan baru 3 hari nih Bang kerja. Saya masih minggu depan kan. Minggu depan baru main ya? Baru boleh penugasan kan, bukan main. Ngeri kali torpedo nih. Pokoknya kita torpedo semua yang datang ke sini, Bang. Bang Batan, saatnya kita tanya cepat. Kita ada games. Wih, boleh siap. Jawab cepat. Saya minum dulu nih. Kang, ini sehari-hari wajib kemeja putih atau enggak? Enggak, ini hari Senin dan Kamis. Kan gini, saya orangnya dari dulu komitmen tertib kan. Aturan ketika itu ya saya lakukan. Apapun itu. Jadi kalau yang hari lain bebas, hari Senin dan Kamis pakai. Memang kesannya kayak karyawan. Kayak baru pulang haji aja. Ya, amin. Kan, Ya. kita jawab cepat ya kan. Oke, siap. Cepat, jangan dipikirin, pokoknya pilih salah satu. Mikir dulu. Jangan. Ini ya kan. Iya. Pengamat atau juru bicara? Pengamat Jokowi atau Prabowo? Prabowo, PDIP atau Gerindra? Gerindra, Berpihak pada rakyat atau rezim? rakyat, Sipil atau militer? ya sipil militer lah. Sipil atau militer? Ya, kalau sekarang militer lah. Kalau sekarang Luar biasa Nah, pertanyaannya. itu guys. Semoga apa yang disampaikan oleh Kang Ujang tadi bisa menginspirasi lah anak-anak muda. Dan ya kita mendoakanlah semoga Kang Ujang tetap seperti pecinya lurus. Dalam sirotol mustaqim. Amin ya Allah. ya kalau belok-belok kan tinggal kita Jewer dikit, jewer dikit. kan sentil-sentil Iya, aja. jewer lah. Boleh kita dijewer juga. Buat teman-teman Torpedo jangan lupa juga subscribe, like, komen akun kita di YouTube. Gua Fatan. Dan aku Rafiq Panjaitan. Kita ketemu lagi di torpedo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Thank you, bos. Bos Rafiq. Thank you. Throw your hands up if you with it. Drop